Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ar-rahmatul muhdah wan ni'matul musdah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan nikmat iman, Islam dan kesihatan kepada kita, sehingga alhamdulillah kita dapat memperdengarkan nasihat yang insya-Allah bermanfaat untuk kita semua di alam dunia dan juga akhirat. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan ke hadrat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah terakhir yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Semoga beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau dan umat beliau hingga akhir zaman senantiasa berada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ayo ikhwah para pendengar yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan kali ini izinkan saya mengajak kepada kita semua untuk merenungkan salah satu kisah penting di dalam sejarah Islam, yaitu tentang Abu Lahab. Kisah ini diabadikan di dalam Al-Quran dalam suratul Lahab yang merupakan salah satu surah pendek tetapi memiliki makna yang sangat mendalam. Surah ini tidak hanya bercerita tentang sosok Abu Lahab tetapi juga memberikan pelajaran abadi bagi kita sebagai umat manusia. Lantas siapakah Abu Lahab ini? Abu Lahab yang nama aslinya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, adalah paman Nabi Muhammad SAW. Ia dikenal dengan julukan Abu Lahab karena wajahnya yang tampan dan bercahaya seperti nyala api. Sayangnya di balik penampilan fisiknya, Abu Lahab memiliki hati yang keras, penuh dengan kebencian dan juga kesombongan terhadap kebenaran. Ketika Rasulullah SAW menerima wahyu dan mulai mendakwahkan Islam secara terbuka, Allah memerintahkan beliau untuk memperingatkan keluarga dan kerabatnya terlebih dahulu. Nabi besar Muhammad SAW lantas mengumpulkan kaum Quraisy di Bukit Safa dan berseru, "Wahai kaumku, seandainya aku mengatakan bahwa ada pasukan musuh di balik bukit ini yang siap menyerang kalian, apakah kalian akan mempercayaiku?" Maka kaum Quraisy tersebut menjawab, "Tentu, karena kami tidak pernah mendapati engkau berdusta." Kemudian Nabi melanjutkan, "Aku memperingatkan kalian tentang azab yang pedih. Berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauhilah kesyirikan." Namun mendengar hal itu, Abu Lahab yang ada di antara mereka berkata dengan kasar, "Tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana." Celakalah engkau Muhammad, apakah hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami? Sebagai balasan atas ucapan ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan suratul Lahab yang berbunyi, "Tabbat yada abi lahab wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad." Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasalah dia. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang telah dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Demikian pula istrinya, pembawa kayu bakar atau penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut. Suratul Lahab ayat 1 sampai dengan 5. Ayo ikhwah yang dimuliakan Allah, di dalam surah ini Allah juga menyebutkan istri Abu Lahab sebagai Ummu Jamil yang terkenal karena kebenciannya terhadap Rasulullah SAW. Ia aktif menyebarkan fitnah dan menyakiti Nabi Muhammad SAW. Salah satunya dengan meletakkan duri di jalan yang sering dilalui Nabi. Allah menggambarkan Ummu Jamil sebagai pembawa kayu bakar, yaitu sebuah kiasan untuk perannya di dalam menyulut api kebencian terhadap Islam. Di alam akhirat kelak, ia akan dihukum dengan cara yang hina, sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat bahwa di lehernya terdapat tali dari sabut yang menyakitkan tentunya. Suratul Lahab ini memiliki makna yang sangat mendalam. Pertama, ia menunjukkan bahwa hubungan keluarga tidaklah menjamin seseorang untuk selamat di alam akhirat kelak. Meskipun Abu Lahab adalah paman Nabi, ia tetap mendapatkan azab karena memusuhi Allah dan Rasulnya. Allah berfirman, "Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wa liftada bih ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin." Sesungguhnya orang-orang kafir dan mati di dalam keadaan kafir tidaklah akan diterima dari salah seorang di antara mereka emas sepenuh bumi sekalipun, meskipun ia menebus dirinya dengan itu. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan azab yang pedih dan mereka tidak memperoleh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Surah Ali Imran ayat 91. Ayuhal ikhwah,
Ada beberapa pelajaran penting yang dapat kita ambil dari kisah ini. Yang pertama adalah kesombongan adalah penyebab utama kehancuran. Abu Lahab menolak kebenaran bukan karena ia tidak tahu, tetapi karena ia sombong. Lantas kesombongan inilah yang membuatnya menutup hati terhadap kebenaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan pernah masuk syurga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan sebesar biji zarah sekalipun. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, harta dan kedudukan tidak menjamin keselamatan. Abu Lahab adalah orang yang kaya raya dan terpandang di Mekah, tetapi semua itu tidak berguna baginya di alam akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yukhadhu minha 'adlu wa la hum yunsarun. Dan takutlah kamu kepada hari, pada hari itu seorang tidak akan mendapatkan atau menggantikan orang lain sedikit pun, tidak akan diterima tebusan darinya dan tidak akan berguna baginya syafa'ah. Suratul Baqarah ayat 48. Yang ketiga, keadilan Allah yang sempurna. Kisah Abu Lahab menunjukkan bahwa Allah adalah zat yang maha adil. Abu Lahab meninggal dengan cara yang sangat hina akibat penyakit kulit yang membuat tubuhnya membusuk. Ini adalah tanda bahwa siapapun yang memusuhi Allah dan Rasulnya pasti akan mendapatkan kehinaan di dunia maupun di alam akhirat. Yang keempat, hubungan keluarga tidaklah cukup. Meskipun Abu Lahab adalah paman Nabi, ia tetaplah binasa karena sikapnya yang keras kepala dan menolak iman. Ini menunjukkan bahwa keselamatan hanya ditentukan oleh keimanan dan amal perbuatan. Ayol ikhwah, kisah Abu Lahab ini adalah peringatan bagi kita semua, yaitu tentang mengajarkan kita untuk menjauhi sifat sombong, menjaga hati daripada kebencian dan senantiasa tunduk kepada kebenaran. Semoga kita mendapat mengambil hikmah dari kisah dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.